Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pelajaran kedua ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berbagai nikmatnya, dan begitu pula salam dan salawat kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum kita memulai pelajaran ini, Pak Guru akan cek atau absen siapa-siapa yang sudah siap untuk mengikuti pelajaran kedua ini, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian tentu sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap melindungi kita, menambah iman, menambah ilmu, menambah pahala, menambah rezeki, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Anak-anakku sekalian, untuk itu mari kita berdoa bersama. Pak Guru akan pimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, jadi pelajaran kedua ini dengan judul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu iman? Artinya percaya. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Dialah tempat kita bertolak dan Dia pula tempat kita berlabuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka di dalam pelajaran ini yang pertama, untuk bisa kita meyakini bahwa Allah itu ada, pertama mengenal Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam raya ini. Yang pertama, mengenal Allah melalui yaitu alam semesta. Jadi alam ini beserta isinya tidak mungkin terjadi tanpa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Jadi yang kedua, untuk mengenal Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi kita mengenal Allah ini lewat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini. Kemudian berikutnya, yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ialah nama-nama Allah yang indah, yang baik, yang terdiri dari 99 nama yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Di antaranya ialah Al-Basir. Iya, Al-Basir ini ialah Maha melihat. Allah Maha melihat, biar jauh, biar gelap, biar disembunyikan, tetap Allah melihatnya. Itulah Maha Allah melihat yang disebut dengan Al-Basir.
Yang kedua yaitu Al-Adil. Allah Maha Adil. Jadi Allah itu memberikan kepada segala makhluknya tanpa ada kecurangan, tanpa ada keraguan-raguan, semuanya dia beri terhadap ciptaannya atau makhluknya. Allah Maha Adil, ya, semua kasih, ya, semua diberi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim ini Maha Agung. Allah memiliki, yaitu Maha Agung. Ciptaannya Allah adalah bukti akan keagungannya. Hakikat keagungan Allah tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Contoh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan mengembangkannya, makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Ia tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Dialah Allah dengan cara menjalankannya perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda kiraran was-samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Artinya, alhamdulillah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu, lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung. Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mu'min ayat 64. Anak-anakku sekalian berbahagia, iman kepada Rasul, tentu Rasul ini yang kita ketahui, yang kita pahami, ada 25 Rasul. Adapun nama-nama 25 Nabi dan Rasul tersebut sebagai berikut. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Idris alaihissalam, ketiga Nabi Nuh alaihissalam, keempat Nabi Hud alaihissalam, kelima Nabi Saleh alaihissalam, keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, ketujuh Nabi Lut alaihissalam, kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, kesembilan Nabi Ishak alaihissalam, kesepuluh Nabi Yakub, ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Yunus alaihissalam, 15 Nabi Musa alaihissalam, 16 Nabi Harun alaihissalam, 17 Nabi Sulkifl alaihissalam, 18 Nabi Daud alaihissalam, 19 Nabi Sulaiman alaihissalam, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Ilyasa, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, dan 24 Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, itulah nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan, dipahami, apa perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan Rasul ialah diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya, keluarganya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Itulah salah satu perbedaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian uraian tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga anak-anakku sekalian bisa belajar di buku agama kelas 4, kemudian juga dibaca buku-buku yang lain yang ada hubungannya dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk di buku LKS ini.
Anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian penjelasan dari Pak Guru mengenai iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak sekalian, setelah menyimak video pembelajaran tentang beriman kepada Allah atau mengenal Allah dan Rasulnya, maka ada pertanyaan yang harus dijawab ataupun tentang TTS yang berada pada halaman 22 ini. Untuk itu sekali lagi anak-anakku jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta? Jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud beriman kepada Allah melalui kitab suci? Ini juga jelaskan. Yang ketiga, apa yang dimaksud beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna? Yang keempat, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia? Kelima, apa gunanya kamu mengetahui sifat-sifat Allah? Al-Basir, jelaskan. Yang keenam, apa gunanya kamu mengetahui sifat-sifat Allah? Al-Adil, jelaskan. Yang ketujuh, apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu? Al-Azim, yang maha agung. Dan yang kedelapan, bagaimana kita bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah? Jelaskan. Yang 9, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Dan terakhir 10, sebutkan 10 Nabi dan Rasul yang kamu ketahui. Demikian pertanyaan yang harus dijawab setelah menyimak video, membaca buku, maka jawablah pertanyaan ini dengan benar. Kemudian bagian B, isilah kolom setuju atau tidak setuju dan tidak tahu dengan tanda centang, ya, yaitu pada halaman 21 sampai 22. Demikian aku sekalian tugas agama ini, semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.